شيء الفاتحة. الفاتحة. وقال المسلمين رحمه الله Bismillahirrahmanirrahim. Ngantos halaman sekawan. Nggih. Halaman pinten? Oh, 2. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ana pun ba'du ing dalem sause ma taqaddama minal basmalah ila akhir. Fa innal mu'mina mongko setuhune wong kang iman. Fa innal mu'mina mongko setuhune wong kang iman. Al kamila kang sampurna. Fi imanihi ing dalem imane mukmin. Wa huwa ale utawi al mukmin al kamil iku al mukminu wong kang iman, iku al mukminu wong kang iman haqqon kelawan nyoto. Iku man wong kamulat kang sampurna fihi ing dalem man apa syu'abul imani pira-pira cabangane iman. Apa syu'abul imani pira-pira cabangane iman. Ada istilah al-mukmin al-kamil ya, mukmin kamil. Siapa itu mukmin kamil? Nah, di sini dijelaskan al-mu'min al-kamil huwa al-mu'minu haqqan ay man kamulat fihi syu'abul iman. Jadi dikatakan orang mukmin yang sejati, orang mukmin kamil itu orang mukmin yang bisa melakukan seluruh cabang-cabangnya iman. Yang kemarin disampaikan ada berapa? Lebih dari 70. Lebih dari 70. Waman an utawi sapa wonge, waman utawi sapa wonge iku nakosot sudo minhu saking man apa wahidatun cabangane cabang siji apa wahidatun cabangan siji utawa sak cabang minha setengah saking syu'ab minha setengah saking syu'abul iman niku nakoso mongko sudo sapa man min imanihi saking imane man bihasabiha kelawan milang-milang ing syu'ab. Bihasabiha kelawan milang-milang ing syu'ab. Kalau berkurang dari jumlah itu,
Ya, berarti kalau kurang satu saja berarti juga menunjukkan kurangnya iman. Ya, jadi imannya juga berkurang, artinya begitu. Jadi kalau dari cabang yang dikatakan 70 lebih atau bid'un wasaba'un itu kok ada yang kurang, meskipun kurangnya itu hanya satu, maka itu menunjukkan juga imannya berkurang. Apalagi kalau tinggal separuh, ya berarti ya tinggal separuh juga. Jadi ini menunjukkan kualitas keimanan seseorang. Wal makmuru utawi perkara kang den perintah iku ala nau'aini tetep ing atase rong werna. Fardin rupane fardu itu ya wajib. Fardin rupane fardu atau den wajibake, wa mandubin lan den sunahake. Fafil fardi iku ing dalem ngelakoni fardu. Wafil fardi dan iku ing dalem ngelakoni fardu ubudiyatul ittirari utawi sifat ngumawulo kelawan kasereng. Maksudnya apa sih? Sifat penghambaan diri yang itu dengan cara dipaksa. Wajib itu ya harus begitu ya. Yang namanya wajib itu berarti sebuah tuntutan pasti, tidak boleh tidak, ya harus dilakukan, tidak boleh ditawar. Nah itu namanya fardu, itu namanya wajib. Jadi ubudiyatul ittirar. Ya, jadi penghambaan diri yang itu sifatnya ya dipaksa. Ya memang iya harus dilakukan. Nah, niku nggih. Wa fin nafli lan iku ing dalem ngelakoni sunnah. Wa fin nafli lan iku ing dalem ngelakoni sunnah. Obud itu sunnah. Jadi kayak apa tadi? Mandub. Kalau fardu itu wajib, kalau mandub atau nafal itu sunnah. Nah, jadi yang namanya wajib itu ya sudah, wajib itu sudah menjadi tidak apa-apa, ngoten nggih. Nah itu sunnah. Itu kalau dawuhnya Imam Ghazali, yang namanya fardu itu ra'sul mal. Apa itu ra'sul mal? Ra'sul mal itu modal. Misalkan orang berdagang begitu, orang berusaha, usaha dagang gitu ya. Ra'sul mal itu modalnya. Jadi fardu itu ra'sul mal, modalnya. Lalu yang namanya sunnah itu apa? Sunnah itu ribhuhu. Ribhuhu itu ya untungnya. Jadi kalau kita itu berdagang, kita melakukan suatu usaha tertentu, maka kita itu selain modal kita berharapnya kan mendapatkan untung gitu ya. Lek sampean iku pengen untung, berarti ya harus melakukan sunnah-sunnahnya Rasul. Jadi kalau mengatakan cinta pada Rasulullah, ya berarti juga harus mau melakukan sunnah-sunnahnya sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah. Mau melakukan sunnahnya, jadi nggak hanya wajib tok yang dilakukan, tetapi juga sunnahnya. Berarti kalau mau melakukan sunnahnya itu berarti mendapatkan keuntungan. Jadi kalau dagang itu pengennya kan ya untung ya, masa enggak pengen untung? Nah gitu. Jadi sampean juga harus melakukan sunnahnya selain dari fardunya. Kalau fardu itu sudah nggak bisa ditawar-tawar. Nah kalau pengen nyari keuntungan berarti ya juga melakukan sunnah. Wasumian den arani mandub. Wasumialan den arani mandub.
naflan ing naflan, ya, naflan ing nafal, ya. Li'annahu krana setuhune mandub, li'annahu krana setuhune mandub iku zaidun tambahan, iku zaidun tambahan alal asli ing atase perkara kang asal, alal asli ing atase perkara kang asal. Nah niku. Jadi dikatakan nafal, dikatakan mandub itu sebagai nafal itu karena yang namanya mandub itu tadi adalah sebuah tambahan, ya, tambahan terhadap sesuatu yang pokok begitu. Jadi fardu itu pokoknya, sunnah itu adalah tambahannya. Kalau pengen untung ya berarti kita harus memperbanyak sunnahnya juga. Kalau kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, maka kita juga harus mau melakukan sunnahnya. Kalau mau cinta Rasulullah nggak pernah melakukan sunnahnya, berarti ngapusi, ngapusi. Artinya belum sesuai dengan apa yang dibicarakan. Jadi zaidun alal asli, tambahan terhadap sesuatu yang pokok atau sesuatu yang asal. Kama annaka kaya oleh stune sira, kama kaya oleh annaka stune sira iku zaidun tambahan, iku zaidun tambahan fil wujudi ing dalem wujude, fil wujudi ing dalem wujude. Id kana, id krono kana ono apa maujud sapa Allahu Gusti Allah, hal apa wala anta, wala lan durung ono, wala lan halih durung ono, ngoten, wala lan halih durung ono sapa anta sira summa mongko nuli kunta maujud sapa sira, summa mongko nuli kunta maujud sapa sira. Dijelaskan lagi di sini, kama annaka zaitun fil wujud. Jadi seperti halnya sampean itu adalah tambahan dalam wujudnya, tambahan dalam wujudnya. Maksudnya bagaimana? Jadi termasuk kita manusia itu juga menjadi tambahan. Kita itu sebagai tambahan dalam hal wujud, ya, dalam hal wujud. Kenapa? Karena yang ada itu hanyalah Allah, yang ada itu hanyalah Allah. Lalu kemudian Allah mewujudkan ada manusia, kemudian mewujudkan ada alam semesta, kemudian mewujudkan ada langit, ada bumi, dan semuanya. Nah itu adalah tambahan, ya, karena yang ada itu hanyalah Allah, yang wujud itu hanyalah Allah, ya. Jadi manusia itu juga zaidun, manusia itu tambahan, gitu ya. Jadi manusia itu tambahan. Dijelaskan juga di sini, idkanallah wala anta tsumma kunta. Jadi yang ada itu, yang mewujud itu adalah Allah, tidak ada sampean lalu kemudian sampean diadakan oleh Allah. Nah itu namanya zaid, menjadi ada, manusia menjadi ada, lalu kemudian alam semesta menjadi ada, tumbuhan hewan menjadi ada. Itu karena diadakan, ya, karena diadakan, diwujudkan oleh Allah. Jadi yang ada itu siapa? Yang ada itu pada hakikatnya hanyalah Allah. Yang ada itu hanyalah Allah. Jadi status manusia itu ya tambahan. Status manusia itu adalah tambahan, dari tidak ada menjadi ada, ya, dari tidak ada menjadi ada. Fa anta mongko utawi sira, wa anta mongko utawi sira iku naflun tambahan, ai tegese zaidun tambahan,
fi wujudillahi ta'ala, fi wujudillahi ing dalem wujude Allah ta'ala halih maha luhur sapa Allah. Wala buddha mongko ora kena ora, wala buddha mongko ora kena ora laka keduwe sira min amalin saking amal, min amalin saking amal yusamma kang den arani amal, yusamma kang den arani amal naflan, naflan ing sunnah, naflan ing sunnah. Wahwa lan utawi nafal, wahwa lan utawi nafal iku asluka asline sira, wahwa utawi nafal iku asluka asline sira. Jadi nggak bisa tidak, artinya nggak bisa ditawar lagi begitu ya. Kalau dari apa yang dilakukan oleh manusia maka itu namanya adalah nafal, namanya adalah naflan atau sunnah, dan itulah aslinya sampean begitu. Wahwa asluka, dan itulah aslimu. Jadi aslinya manusia itu ya sebagai nafal, sebagai tambahan, sebagai tambahan. Wala buddha lan ora kena ora, wala buddha lan ora kena ora laka keduwe sira min amalin saking amal, min amalin saking amal yusamma kang den arani amal fardhon ing aran fardu, fardhon ing aran fardu, wa huwa utawi al fardu, wa huwa utawi al fardu iku aslu wujudil wajibil wujudnya, aslu wujudil wajibil wujud. Apa aslu wujudil wajibil wujud? Ya asli wujude zat kang wajib wujude. Agak panjang. Iku aslu wujudil wajibil wujud, asli wujude zat kang wajib wujude. Wahwa utawi wajibul wujud, wahwa utawi al wajibul wujud iku Allahu ta'ala, Allah ta'ala. Jadi Allah itu wajibul wujud ya, Allah itu wajibul wujud. Apa itu? Ya pasti ada. Allah itu wajibul wujud, zat kang pasti ada. Fafi ada ilfardi, fafi ada ilfardi mongko iku mongko ing dalem nekani fardu, fafi ada ilfardi, fafi ada ilfardi mongko iku ing dalem nekani fardu anta utawi sira iku lahu keduwe Allah, anta utawi sira iku lahu keduwe Allah. Fafi ada innafli lan iku ing dalem nekani sunnah, wa fi ada innafli lan iku ing dalem nekani sunnah anta utawi sira iku laka keduwe sira, anta utawi sira iku laka keduwe sira. Maksudnya seperti apa? Fardu itu milik Allah. Fardu itu adalah hak Allah. Sementara kalau sunnah itu adalah hakmu, gitu. Jadi fardu itu adalah hak Allah, sunnah itu adalah hak manusia. Karena Allah itu wajibul wujud. Ya, Allah itu wajibul wujud. Wal manhiyu, wal manhiyu utawi perkara kang den cegah atau den larang. Wal manhiyu utawi perkara kang den cegah iku ala kismaini ing atase rong dumduman, iku ala kismaini ing atase rong duman. Nahyi hadri
nahyi hadrin. Nahyi hadrin rupane larangan kang mengku perkara haram. Nahyi hadrin rupane larangan kang mengku ya, haram atau panyegah. Jadi nahyi hadrin itu ya sesuatu yang haram. Wa nahyi karahatin lan larangan kang mengku makruh atau sengit. Wa nahyi karahatin lan larangan kang mengku makruh. Jadi yang namanya manhiyu ala kismain, sesuatu yang dilarang, sesuatu yang dicegah itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua itu apa? Yang pertama adalah nahyi hadrin. Nahyi hadrin itu ya haram. Nahyi hadrin itu ya bisa dikatakan perkara haram. Nah itu namanya nahyi hadrin. Jadi larangan yang mengku haram atau panyegah. Nahyi hadrin ai haram ngoten. Wa nahyi karahatin. Nahyi karahatin itu ya larangan yang itu berupa makruh. Makruh itu apa toh? Makruh itu nopo? Makruh itu sesuatu kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan enggak apa-apa, tapi dibenci oleh Allah, ngoten ya. Nah, itu karohah. Apa karohah? Ya karohah itu makruh. Makruh itu sesuatu yang dibenci. Sebenarnya ya nggak apa-apa dilakukan, tapi itu nggak disukai, ya, tidak disenangi oleh Allah. Nah itu namanya makruh. Dilakukan nggak apa-apa, tapi dibenci, begitu ya. Kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Nah, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Jadi larangan itu ada dua. Nah, larangan itu terbagi menjadi dua. Apa? Yang pertama adalah haram. Yang kedua adalah makruh. Ya, yang pertama haram, yang kedua makruh. Wal fardu utawi fardu iku ala nau'aini. Tetep ing atase rong werna. Wal fardu utawi fardu iku ala nau'aini ing atase rong werna. Fardu ainin rupane fardu ain. Fardu ainin utawi apa rupane jadi badal nggih. Fardu ainin rupane fardu ain. Wa huwa utawi fardu ain iku ma barang wajib kang wajib apa ma? Iku ma barang wajib kang wajib apa ma ala kulli syakhsin ing atase saben awa-awaan siji. Bi'ainihi kelawan kahanane kullu syakhsin. Bi'ainihi kelawan kahanane kullu syakhsin. Jadi fardu itu ada dua. Apa? Yang pertama adalah fardu ain. Fardu ain itu apa? Fardu ain itu ma wajaba ala kulli syakhsin bi'ainihi. Jadi yang namanya fardu ain itu ya perkara yang wajib dilakukan oleh setiap individu. Jadi oleh masing-masing individu itu sifatnya wajib harus melakukan, itu fardu ain. Jadi nggak boleh diwakilkan. Nah, masing-masing individu wajib, itu namanya fardu ain. Wa fardhi kifayatin. Ya, ini yang kedua. Wa fardhi kifayatin, ya fardu kifayah. Wa huwa utawi fardu kifayah. Wa huwa utawi fardu kifayah iku ma barang idza qoma
tatkalane atau ari kalane jumenengi bihi kelawan ma sapa al-baldu sebagiane mukallaf. Sapa al-baldu sebagiane mukallaf sakoto mongko gugur. Sakoto mongko gugur apa al-ithmu dosa. Sakoto mongko gugur apa al-ithmu dosa anil baqina saking pirang-pirang wong kekerine. Anil baqina saking pirang-pirang wong kekerine. Kalau yang kedua itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu adalah suatu kewajiban yang sifatnya kolektif. Sifatnya kolektif, tidak seperti fardu ain. Fardu ain itu wajib bagi masing-masing individu untuk melakukan. Kalau fardu kifayah itu ya wajib tapi sifatnya kolektif. Bagaimana maksudnya? Ketika sebagian dari kita, sebagian dari masyarakat muslim itu sudah melakukan, maka di situ sudah gugur kewajiban. Nah, itu maksudnya. Jadi wajib tapi sifatnya adalah kolektif. Nah, itu adalah fardu kifayah. Nah, contohnya apa? Contohnya sing jelas itu nah, ya pada waktu perawatan jenazah, ya sholat jenazah dan seterusnya. Jadi ketika sebagian itu sudah melakukan, sudah melaksanakannya, maka itu yang lain itu sudah gugur kewajiban. Ya, jadi sifatnya ini kolektif, tidak masing-masing individu. Jadi terwakilkan ketika yang lain itu sudah melakukan. Fa'ityanul ma'muri. Fa'ityanul ma'muri mongko utawi nekani perkara kang den perintah. Fa'ityanul ma'muri mongko utawi nekani perkara kang den perintah. Watarkul manhi lan ninggal perkara kang den cegah. Watarkul manhi lan ninggal perkara kang den cegah wa iya ityanul ma'muri watarkul manhi iku al imanu iman. Iku al imanu iman alladzi fihi kang iku tetep ing dalem alladzi sa'adatul ibadi kabejane pira-pira kawula. Sa'adatul ibadi utawi kabejane pira-pira kawula. Jadi dikatakan bahwa ityanul ma'mur wa tarkul manhi, melaksanakan segala apa yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang itu adalah iman. Itu adalah iman. Jadi iman itu ya tidak cukup cuma meyakini saja, tidak cukup cuma keyakinan saja. Jadi yang namanya iman itu ya harus iqrar bil lisan, i'tiqad bil qalb, lalu kemudian wa amalun bil arkan. Jadi yang namanya iman itu nggak cukup cuma di lisan saja, nggak cukup cuma dipercayai saja, nggak diyakini saja, nggak cukup. Ya harus bil lisan, bil qalb, bil amal. Ya, jadi harus ada perbuatannya juga. Makanya dikatakan menjalankan semua perintah Allah, apa yang menjadi perintahnya, dan meninggalkan apa yang memang dicegah atau
dilarang oleh Allah itu adalah iman. Wal jami'u lan utawi perkara kang ngumpulake wal jami'u utawi perkara kang ngumpulake lil khairi maring kebagusan utawi perkara kang ngumpulake lil khairi maring kebagusan kulli iya sekabehane al khair kulli iya sekabehane al khair iku ayan wiya yen to niat sapa saksunnya iku ayan wiya yen to niat sapa sakhs fi jami'i ma ing dalem sekabehane barang ya maluhu kang ngamal sapa sakhs ing ya maluhu kang ngamal sapa syakhsun ing wa yatrukuhu lan ninggal sapa syakhsun ing kurbatan kelawan marep maf'ul nggih kurbatan ing marep ilallahi maring Gusti Allah taala kang maha luhur sapa Allah. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono bidzalika la amali kelawan mengkono-mengkono amal wa tarki lan ninggal bidzalikal amali kelawan mengkono-mengkono amal wa tarki lan ninggal fa in fatathu mongko lamun pot ing syahs apa an-niyatu niat mongko lamun pot ing syahsun apa an-niyatu niat fatahu mongko pot ing syahsun fatahu mongko pot ing syahsun apa al khairu kebagusan kulli ya sekabehane kebagusan. Fafuriko mongko den bedakake baina tarikin apa baina tarikin ing dalem wong kang ninggal binyatil kurbati kelawan niat ngeparek ilallahi maring Gusti Allah watarikin lan wong kang ninggal bi ghairi hadhihi niat kelawan tanpa ikilah niat kama kaya dene tafrik fil amali kang tetep ing dalem amal makanya di sini itu yang namanya niat itu sangat penting ya. Jadi niat itu menjadi penting karena apa yang dilakukan atau apa yang ditinggalkan itu bergantung pada niatnya. Ketika kita itu melakukan sesuatu dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu nanti juga akan berbeda hasilnya dengan ketika kita tanpa ada niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh nih jadi misalkan melakukan aktivitas rukunnya sholat melakukan sujud ya ruku ya i'tidal ya tasyahud dan seterusnya baca ini itu dan seterusnya tapi tidak diniati sholat maka itu menjadi olahraga ya toh. Jadi kita sujud ruku kemudian centuk melakukan semua gerakan sholat tapi tidak diniati dengan
sholat, nggak diniati sholat, berarti itu menjadi olahraga. Karena segala sesuatu itu bergantung pada niatnya. Nggak diniati sholat kok, berarti ya nggak jadi sholat, jadinya adalah olahraga. Terus kemudian contohnya lagi ya banyak, karena tergantung pada niatnya. Innamal a'malu bin niat. Nah, segala sesuatu itu, segala sesuatu perbuatan, amal itu bergantung pada niatnya. Misalkan tidur, tapi kalau niatnya betul, maka ya nanti menjadi ibadah juga. Sampean ki kok pangga tidur wae toh. Gak apa-apa, aku tak niati tidur kok. Daripada nanti lek gak tidur aku melakukan kemaksiatan. Luwih apik aku tak niati tidur, ya sengaja tak niati tidur. Nah, itu dapat pahala, jadi ibadah itu. Menjadi ibadah karena diniati niatnya bener. Niatnya adalah untuk mencegah dari segala kemaksiatan. Luwih apik aku tidur daripada nanti nek aku nggak tidur aku melakukan kemaksiatan, aku malah ngerasani, aku malah menggunjing, aku malah berhibah. Nah, luwih apik aku niat tidur. Nah, tidurnya menjadi berpahala. Niatnya tidur ini tadi betul menjadi ibadah. Jadi menjadi ibadah. Ini lah anak sing turu wae ya bene. Asalkan niatnya benar, tapi juga bisa menjadi dosa. Kenapa? Karena tidak berniatkan dengan benar, sehingga kemudian sampai ninggalno sing wajib-wajib karena tidur, akhirnya sholatnya menjadi ditinggal dan seterusnya. Ini malah dosa lek ngene. Jadi bergantung pada niatnya. Bergantung pada niatnya. Misalnya lagi, sampean niku iki di tempat makan saya, di warung, di warung makan. Sampean kenapa kok ndak mau dideh? Tahu dideh? Nah, dideh darah itu kan ya. Sampean apa kok nggak mau dideh? Ya, kok ndak mau dideh kenapa? Iya, dideh itu haram kok. Dideh haram ya, tak niati aku ya nggak gelem maam dideh. Tak niati saya nggak mau makan dideh. Kalau misalkan cari makan, kebetulan di situ biasanya misalkan jual dideh dan tahu gitu ya. Jadi saya nggak mau. Dideh itu hukumnya haram, jadi saya nggak mau makan. Satunya lagi ditanya, sampean kenapa kok nggak mau makan dideh? Lah yo ini pas nggak ada dideh kok yo nggak mau ya, nggak ada yang dimakan, nggak ada didehnya. Lah misalnya anak ya aku mau. Beda kan? Kasusnya beda, meskipun sama-sama kebetulan itu tidak makan. Yang satu itu memang tahu bahwa hukumnya makan dideh itu haram. Jadi dia memang dalam hatinya itu ada niat untuk tidak makan dideh, tahu di ilmu ini ada ilmunya bahwa makan dideh itu hukumnya haram. Yang satu nggak ngerti, yang satunya ini nggak makan dideh karena memang kebetulan pas nggak ada dideh. Misalnya ono yo mau makan, nah itu karena tidak diilmuni. Maka pentingnya ilmu itu seperti itu. Nah, jadi menjadi tahu, akhirnya kita itu juga melakukan aktivitas, niatnya itu juga menjadi benar. Jadi kalau kita itu niatnya likur bati ilallah gitu ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, itu akan menjadi ibadah. Nah, jadi dua kasus ngoten saja sudah berbeda. Di innamal a'malu bin niat. Nah, untuk bisa niat juga seperti itu kan karena juga kita tahu ilmunya. Ngoten nggih. Baik, berikutnya fal fardu.
Fal fardu mongko utawi fardu. Fal fardu mongko utawi fardu minal imani saking iman. Min ya min min amalin. Min amalin nyotone saking amal. Min amalin nyotone saking amal watarkin lan ninggal. Bid'un wa sab'un. Bid'un wa sab'un. Iku bid'un wa sab'un punjul. Punjul lan 70. Bid'un itu ada yang mengatakan baina salasah ilatis apa berarti antara 3 sampai dengan 9. Baina salasah ila tis'ah ya. Jadi antara 3 sampai 9. Ada yang bilang juga antara 3 sampai 10. Ya, bid'un punjul wa sab'un lan 70. Wa ghairul fardi lan utawi liyane fardu. Wa ghairul fardi lan utawi liyane fardu. Minal mandubati nyotone saking pira-pira perkara kang den sunahake. Minal mandubati nyotone saking pira-pira perkara kang den sunahake. Wal makruhati lan pira-pira perkara kang den makruhake. Wal makruhati lan pira-pira perkara kang den makruhake. Iku layan hasiru ora kaitung ghairul fardi. Iku layan hasiru ora kaitung ghairul fardi. Al awalu utawi kang kawitan. Al awalu utawi kang kawitan iku al imanu iman billahi kelawan Gusti Allah. Iku al imanu billahi iman kelawan Gusti Allah wa sifatihi lan pira-pira sifate Allah. Wa sifatihi lan pira-pira sifate Allah wa huduthi maduni wa huduthi malan anyar tekani barang. Wa huduthi malan anyar tekani barang dunahu kang sakliyane Allah. Wallahu mongko utawi Allah. Wallahu mongko utawi Gusti Allah taala alih maha luhur sapa Allah iku la yufhamu ora den paham sapa Allah. Iku la yufhamu ora den pahami sapa Allah ilahan halih dadi sesembahan. Ilahan halih dadi sesembahan illa angin min haitu asma'uhu. Illa angin min haitu asma'uhu saking arah-arah yaiku pira-pira asmane Allah. Min haitu asma'uhu saking arah-arah yaiku pira-pira asmane Allah. Al husna kang bagus. Asmaul husna itu maknanya adalah nama-nama Allah yang bagus ya, nama-nama Allah yang baik. La min haitu ora saking arah-arah. Innahu stuhune Gusti Allah iku ma'riyun den iku ma'riyun den sepeake nggih. Iku ma'riyun den sepeake an hadhil asma saking iki-ikilah pira-pira asma. An hadhil asma saking ikilah pira-pira asma al husna kang bagus. Wala buddha mongko ora kena ora. Wala buddha mongko ora kena ora. Min tauhidi saking nyuwijake. Min tauhidi ainihi saking nyuwijake dzate Allah taala halih maha luhur Allah.
wa kathrata asma'ihi ing dalem sartane akeh pira-pira asmane Allah. Wa kathrata asma'ihi ing dalem sartane akeh pira-pira asmane Allah. Wa bil majmu'i lan kelawan gemblengane ya. Wa bil majmu'i lan kelawan gemblengane huwa utawi Allah al-ilahu, betul nggih? Nggih. Iku al-ilahu sesembahan. Huwa utawi Gusti Allah iku al-ilahu sesembahan ai tegese al-ma'budu bihaqqin. Ai tegese al-ma'budu bihaqqin zat kang den sembah bihaqqin kelawan hak. Al-ma'budu zat kang sembah bihaqqin kelawan hak. Al-mustaghni kang sumugih sapa al-ma'bud. Al-mustaghni kang sumugih sapa al-ma'bud an kulli ma saking saben-saben barang siwahu kang sakliyane ma'bud. An kulli ma saking saben-saben barang siwahu kang sakliyane ma'bud. Al-muftakiru kang butuh. Al-muftakiru kang butuh ilaihi maring ma'bud. Sapa kulluma saben-saben barang adahu kang sakliyane ma'bud. Sapa kulluma saben-saben barang adahu kang sakliyane ma'bud. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Ya, iman kepada Allah dan sifat-sifatnya Allah dan juga huduthi madunahu. Jadi apa yang baru? Apa yang baru itu apa yang selain Allah yang diciptakan oleh Allah. Nah, itu namanya yang baru. Karena Allah itu ya wujud begitu ya. Allah itu ya satu. Kalau yang lainnya itu adalah diciptakan oleh Allah. Berarti itu ya sesuatu yang baru. Jadi yang pertama adalah iman kepada Allah. Sifat-sifat Allah itu ada di dalam Asmaul Husna. Ada berapa macam? Ada berapa jumlahnya? 99. Ada 99 nama-nama Allah yang baik. Nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna ada 9. Selain itu juga sifatnya Allah itu ada berapa? Sifat wajib 20 ya, 20. Di antara yang pertamanya apa? Yang pertama urutannya wujud ya, wujud. Jadi Allah itu wujud. Allah itu ada. Ya, Allah itu ada ya, wujud. Jadi Allah itu pasti. Maka di sini yang pertama itu adalah harus melakukan atau harus mengesahkan Allah bersamaan dengan ya banyaknya nama-nama yang baik yang itu melekat pada Allah. Nah itu. Jadi sebagai hamba, ya, sebagai hamba Allah kita wajib mengesahkan Allah. Jadi yang namanya Allah itu tidak butuh kepada yang lainnya. Allah itu enggak butuh kepada yang lainnya. Tetapi selain Allah itu butuh kepada Allah. Jadi yang terakhir tadi disampaikan apa namanya? Al-muftakiru ilaihi kuluma adahu. Jadi yang namanya Allah itu enggak butuh kepada apa-apa, enggak butuh kepada siapa-siapa, enggak butuh kepada selain Allah. Tetapi selain Allah itu pasti butuh kepada Allah. Ya. Jadi yang berhak disembah itu siapa?
Ya Allah, karena Allah itu wujud, Allah itu yang ada. Yang lainnya tadi kan ada karena diadakan, kan begitu. Makanya disebut dengan an-nafal, maka disebut dengan zaidun, tambahan, ngoten. Jadi yang berhak disembah itu hanyalah Allah. Selain Allah itu namanya kudus. Selain Allah itu namanya kudus. Yaitu tadi sesuatu yang baru, sesuatu yang diciptakan, sesuatu yang tadinya nggak ada menjadi ada karena diadakan oleh Allah. Nah itu namanya kudus. Nah, jadi kita wajib untuk menyembah kepada Allah. Wasani utawi kang kaping pindho. Wasani utawi kang kaping pindho iku al imanu iman. Wasani utawi kang kaping pindho iku al imanu iman bi malaikatihi kelawan pira-pira malaikate Allah. Kelawan pira-pira malaikate Allah. Aksaruhum utawi luweh akeh malaikat. Aksaruhum utawi luweh akeh-akeh malaikat iku fis samawati ing dalem pira-pira langit. Kebanyakan malaikat itu ada di mana? Di langit. Wahum utawi al malaikah, wahum utawi al malaikah iku la ya'suna ora duraka sapa al malaikat Allah ing Gusti Allah. Yang namanya malaikat itu selalu patuh kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, apapun itu yang tidak diizinkan atau dilarang oleh Allah, yang namanya malaikat itu selalu taat. Tidak ada istilahnya malaikat melanggar perintah Allah, nggak ada. Malaikat itu selalu tunduk patuh kepada Allah. La ya'suna Allah. Jadi tidak duraka sapa malaikat Allah ing Gusti Allah. Ma ing barang. Ma ing barang amarahum kang perintah, amarahum kang wis perintah sapa Allah ing malaikat. Wa yaf'aluna lan ngelakoni sapa malaikat ma ing barang yuk maruna kang den perintah sapa al malaikat. Jadi malaikat itu makhluk yang sangat patuh, makhluk yang sangat tunduk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Jadi tidak pernah durhaka, tidak pernah tidak, gitu ya. Pasti iya. Nah itu adalah malaikat. Jadi malaikat itu siapa toh? Malaikat itu ajsamun nuroniyah. Jadi yang diciptakan berasal dari cahaya, dari cahaya, dari nur, ya. Dari cahaya. Tidak berjenis kelamin laki-laki, yo enggak berjenis kelamin perempuan, yo enggak unsa, juga tidak berbapak, tidak beribu, tidak beranak juga, ya kan? Tidak makan, tidak minum, tidak menikah juga. Nah itu adalah malah malaikat. Jadi kalau sampean tidak ingin menikah, berarti sampean kayak malaikat yo, kayak malaikat. Pengen kayak malaikat berarti. Pengen nikah mboten? Pengen mau ngaji Quratul Uyun ya. Pengen menikah berarti lek ngoten mboten kayak malaikat. Ndak jadi malaikat berarti ya. Mboten kecipratan sifatnya malah malaikat. Sifatnya malaikat tuh nggak pengen nikah, nggak butuh makan, nggak butuh minum. Pokoknya hidupnya malaikat itu hanya untuk taat kepada Allah. Hanya taat kepada Allah selamanya. Jadi nek koyok sampeyan itu berarti nggak kecipratan, sifatnya malah malaikat. Soalnya ya pengen nikah bareng, pengen maem, pengen minum, pengen tidur, nek ngantuk ngono ya. Berarti mboten koyok sifatnya malah malaikat. Nggak jadi malaikat berarti nggak bakal. Ya, gebot. Jadi
itu malaikat. Lalu kemudian wasalisu utawi kang kaping telu. Wasalisu utawi kang kaping telu iku al imanu iman bi kutubihi kelawan kitab-kitabe Allah. Alati unzilat kang den turunake apa al-kutub. Alati unzilat kang den turunake apa al-kutub ala anbiya'ihi ing atase pira-pira nabine Allah. Ala anbiya'ihi ing atase pira-pira nabine Allah. Iku minha setengah saking kutub. Iku minha setengah saking kutub. Suhufu Ibrahim utawi pira-pira lembarane Nabi Ibrahim. Suhufu Ibrahim utawi pira-pira lembarane Nabi Ibrahim wa Musa lan Nabi Musa. Alaihima iku ing atase Nabi Ibrahim lan Musa. Assalamu utawi keselamatan. Assalamu utawi keselamatan. Yang ketiga itu iman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, kepada para nabinya, termasuk yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, jadi semua kitab-kitab yang itu kitab dari Allah, nah, itu wajib kita untuk mengimaninya. Kita itu selain Al-Quran itu ada kitab apa lagi yang diberikan kepada para nabi? Satu, ada kitab Taurat. Nah, ada kitab Taurat. Nah, Taurat lalu apa? Injil. Terus apa? Zabur. Lalu Al-Quran. Taurat kepada nabi siapa? Hah? Taurat nabi siapa? Nabi Musa. Kok ragu ya? Taurat kepada Taurat Musa. Terus Injil Nabi Isa. Lalu Zabur Nabi Daud. Lalu Al-Quran Nabi Muhammad. Ojo sampai iki gak tahu, harus hafal dan tidak boleh ragu. Kok ragu ya? Gak boleh ragu. Iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, itu wajib sampean tahu. Ya, jadi wajib untuk mengimaninya juga. Kok tidak terasa sampun jam 6:04. Pun nah, insyaallah akan kita lanjutkan kembali besok. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kita tutup dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli haulin minal ahwali muqtahimin ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puasa hari ketiga, insyaallah. Semoga puasa paling lancar, sehat selalu. Alhamdulillah, untuk kajian kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kita lanjutkan insyaallah besok. Semoga tidak ada halangan. Saya sudah kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Allahumma shalli alaihi